Bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti acara berikutnya, yaitu marilah kami memohon dengan hormat untuk kita bisa hening sejenak, sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang kami sapa dengan tazim, Ustaz Abdurrahman Eshai. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jamaah tamu undangan yang kami hormati, mengikuti acara selanjutnya yaitu pembacaan talbiyah oleh santri PKP Manado. Dan pada saat pembacaan kita semua pun ikut bersama-sama membacakan talbiyah serta para santri dari PKP. Diberi kesehatan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada halangan apa-apa. Mari kita bersama-sama membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah tamu undangan yang kami hormati, mengikuti acara selanjutnya yaitu marilah bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama yaitu sambutan mewakili jamaah yang akan berangkat haji pada tahun ini, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh sesepuh kami, orang tua kami yang kami sapa dengan ta'zim, Bapak Yai Syafi'i Hasim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in wa la umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Amin. Para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bapak-bapak haji, ibu hajah yang dirahmati Allah, yang kami hormati Ibu Kepala Kantor Urusan Agama Kementerian Agama atau Kemenang, Ibu Hajah Ruqayyah MPD, alhamdulillah hadir. Wabil khusus Romo Kiai Haji Yasir Bahmid, beliau adalah Ketua MUI Kota Manado. Ugi dumateng panjenenganipun pengasuh pondok PKP, alhamdulillah ikut juga. Bahkan semua yang mendesain atau yang menata ruangan ini adalah beliau. Alhamdulillah Pak Yai. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima Allah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati saudara kami, Duyufullah, Duyuf Rahman, yang insya Allah tanggal 18 akan berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi rukun Islam yang kelima, yaitu berangkat ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Harapan kami mewakili dari beliau, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikala melaksanakan ibadah haji. Sholawat salam semoga kita limpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan limpahan syafaatnya mudah-mudahan kita harapkan besok di yaumil akhir. Mohon maaf. Ketua Paguyuban Bapak Haji Nanang, alhamdulillah ikut ada juga beserta sekretarisnya berdampingan. Yang kami hormati saudara-saudara kami, ketua-ketua majelis yang di bawah naungan Paguyuban warga Manado asal Jawa Lamongan, Majelis Al-Hijrah, Majelis Manut, Majelis Minut, Majelis Al-Hidayah, Majelis Mintu, alhamdulillah ikut hadir di tengah-tengah pelepasan Walimatul Safar ini. Harapan dan doa kami mudah-mudahan saudara-saudara kami, khususnya keluarga besar Paguyuban warga Manado asal Jawa Lamongan, ketua-ketua semuanya yang hadir pada sore ini, mudah-mudahan dan cepat bisa menyusul untuk melengkapi rukun Islam yang kelima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, harapan kami mewakili dari saudara-saudara kami yang sebentar lagi akan menunaikan ibadah haji yang kelima. Kami sebut, kami perkenalkan. Yang pertama dari sebelah sana Bapak, boleh juga Pak ya kita sebut Haji, Bapak Haji Selamat, sang istri saya sendiri Ibu Juriati, Ibu Maisaro, Mbak Khotijah, beliau adalah ibunya Mbak Suyati atau mama mantunya Bapak Nasir. Bapak Nasir, kemudian Bapak Mukhtar atau dipanggil Bapak Prabu, Bapak Sukisno. Ini adalah calon-calon jamaah haji yang insya Allah tanggal 18 akan menunaikan ibadah haji. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu diketahui, alhamdulillah sekali pada tahun
Lamongan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan ibadah haji yang berjumlah 11 orang. Sebetulnya 13 orang, Pak. Akan tetapi yang 2 masih diuji oleh Allah, yaitu menerima cobaan berupa sakit. Dan insya Allah tahun depan bisa berangkat menyusul kita semua untuk bersama-sama menunaikan organisasi agama. Beliau adalah Bapak Siswanto. Sementara ini beliau ada di Jawa. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada lain yang kita harapkan dari Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Harapan kami adalah doa. Harapan kami adalah secara doa yang kami harapkan agar nanti kita bersama-sama saudara kami di sana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangkan oleh Allah tanpa ada halangan apa-apa, tanpa ada hambatan apa-apa, dengan bantuan doa ibu bapak yang hadir pada sore ini. Begitu juga kami atas nama keluarga atau sesepuh dari Paguyuban, harapan kami mudah-mudahan saudara kami yang hadir pada sore ini, umumnya keluarga besar Paguyuban warga Manado Lamongan, mudah-mudahan yang bisa nyusul seperti kami menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan yang bagus ini kita gunakan terutama adalah memaafkan. Dikala kami bersama teman-teman, Bapak Nasir, saya sendiri Syafi'i, di dalam Paguyuban adalah penasehat dan pembina. Tentunya banyak hal-hal yang kurang enak, utamanya di jamaah kami, Pak. Saya adalah orang yang keras wataknya. Kalau tidak tepat, kalau tidak cocok, memang saya senggreng, saya sikat. Nah, kesempatan inilah mari kita gunakan sebaik-baiknya agar kami bisa di sana bisa bisa berjalan dengan baik, bisa menunaikan dengan baik tanpa ada halangan apa-apa. Makanya di dalam kesempatan yang baik kami mewakili dari semua jamaah yang akan berangkat ke sana, apabila ada suatu hal baik itu ucapan atau qauliyah yang kurang mengenakan di hati Bapak Ibu Saudara, khususnya keluarga besar Paguyuban warga Manado Jalaman, kami mohon dimaafkan. Mau Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas maafnya, mudah-mudahan bisa membawa kami di sana dengan berjalan dengan baik sehingga kita bisa melaksanakan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ringan. Jamaah tamu undangan yang dirahmati Allah, mengikuti acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Paguyuban warga Manado asal Lamongan dan sekitarnya yang kami sapa dengan takzim, Bapak Haji Muhammad Sa'far. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri jawatin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Yang saya hormati serta saya muliakan Bapak Kiai Haji Yasir Bahmin, yang saya hormati serta saya muliakan seluruh undangan yang hadir kali ini. Mohon maaf tidak bisa menyebut namanya satu persatu. Wabil khusus yang saya hormati serta saya muliakan para calon jamaah haji yang insya Allah pada tahun ini akan diberangkatkan menuju Mekah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, siang ini kita bisa hadir untuk memenuhi undangan para calon-calon jamaah haji dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya tetap mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah,
Sungguh sangat bersyukur kami keluarga besar Paguyuban Warga Manado Asal Lamongan yang pada kali ini anggota kita ada 13 orang yang terpanggil untuk menunaikan ibadah haji, namun 2 orang berhalangan. Mudah-mudahan para calon jamaah haji ini bisa melaksanakan atau menunaikan ibadah haji dalam keadaan sehat walafiat, diberi kemudahan dan kelancaran dalam menunaikan ibadah hajinya. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan para calon jamaah haji ini diberi kemudahan, kelancaran dalam menunaikan ibadah hajinya. Syukur alhamdulillah, di antara antrian ribuan orang atau jutaan orang seluruh Indonesia yang mengantri untuk menunaikan ibadah haji kali ini, warga atau anggota Paguyuban Warga Manado terpanggil untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah haji ini sebanyak 11 orang. Beliau-beliau ini mudah-mudahan bisa melaksanakan hajinya dengan sempurna dan mudah-mudahan pulang dengan membawa predikat haji yang mabrur. Hadirin sekalian dirahmati Allah, atas nama seluruh anggota Paguyuban Warga Manado Asal Lamongan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji kepada calon-calon jamaah haji kali ini. Mudah-mudahan beliau juga di Mekah atau di Mina bisa mendoakan kita semua yang belum berangkat haji maupun yang sudah berangkat haji. Mudah-mudahan doa-doa beliau bisa makbul dan kita semua yang belum berangkat bisa secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji untuk tahun-tahun berikutnya. Samping itu juga kami atas nama Ketua Umum Paguyuban Warga Manado Asal Lamongan memohon maaf bila kami atas nama Paguyuban belum bisa memberi harapan atau support yang sepenuhnya kepada para calon jamaah haji, namun melalui doa lah, mudah-mudahan para calon jamaah haji ini bisa melaksanakan ibadah hajinya dengan sempurna untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tamu undangan yang dirahmati Allah, kita lihat tadi sambutan dari Bapak Ketua Umum Paguyuban Warga Manado Asal Lamongan dan sekitarnya kepada Bapak Haji Muhammad Safa, kami haturkan terima kasih. Jamaah yang dirahmati Allah, mengikuti acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Karya Islamiyah yang akan disampaikan oleh yang kami sebut dengan takzim Bapak Alex K. Usman MPD. Dipersilakan. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama'in amma ba'du. Wallahu ta'ala fi Qur'an azim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah. Sallallahu alaihi. Yang saya hormati Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado, Ibu Hajar Mbak MPD. Alhamdulillah beliau sehat-sehat. Saya lihat masih makin segar. Alhamdulillah, serta seluruh jajaran Kementerian Agama Kota Manado yang saya muliakan, Ketua MUI Kota Manado Pak Kiai Haji Yasir Salim Mahmud LC, serta pengurus MUI yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Lamongan Pak Haji Nanang ya. Jamaah para hujjaj yang dirahmati Allah, Pak Pengasuh, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam acara tasyakuran Duyufullah Dufur Rahman. Tadi Pak Haji Nana menyampaikan bahwa tahun ini Paguyuban ada 11 orang yang akan menunaikan ibadah haji, dan alhamdulillah salah seorang
yakni Pak Ahmad Nasir. Ini adalah bagian dari pengurus Yayasan Karya Islamiyah. Beliau sebagai pelaksana kegiatan yayasan dengan jabatan sebagai Kepala Madrasah Aliyah plus keterampilan PKP Manado. Kami atas nama pengurus yayasan, hadir juga Pak Sekretaris Umum Pak Haji Subriyadi, merasa bangga dan bersyukur alhamdulillah bahwa Pak tahun ini Kepala MA kita bisa melaksanakan ibadah haji di tengah penantian yang panjang dari seluruh jamaah yang ikut melaksanakan ibadah haji di tahun yang berikutnya. Harapan kami dengan teman-teman sekalian, harapan kita semua sesuai dengan tema yang dibawa oleh tasyakuran hari ini adalah kita berharap mereka terjaga kesehatannya, karena ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan fisik yang kuat, kesabaran yang tinggi dan keikhlasan yang luar biasa, sehingga diharapkan tamu-tamu Allah ini bisa terjaga kesehatannya, kemudian bisa menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, dengan harapan pulang menjadi haji yang mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, luar biasa, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini. Ini tempat yang penuh berkah. Pondok pesantren pada acara tasyakuran atas keberangkatan para duyufullah yang duyufur rahman sekalian. Yang saya hormati dan kita semua banggakan Pak Ustadz Kiai Haji Yasir Bahmid. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Manado, sekaligus staf khusus Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Sahibul Bait yang saya hormati Pak Alex, sahabat saya, selaku Ketua Yayasan, pengasuh pondok Pak Ustadz, para sahabat-sahabat saya dari kantor Kementerian Agama Kota Manado, Pak Kasipendis. Saya juga hadir ini bersama suami saya. Kebetulan Pak Haji orang Jawa. Tadi saya tanya, Pak Jawa Lamongan atau Jawa Madiun? Jadi pas kan saya bawa, alhamdulillah. Yang paling dimuliakan hari ini Bapak Ibu jamaah haji yang ada di depan ini, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya mohon maaf tadi sedikit terlambat ya Ustadz, 20 menit. Nah, kalau ini masih bulan Syawal, masih acara halal bihalal, kemudian baku dapat dengan pelepasan jamaah haji Kota Manado itu berjumlah 241 orang. Saya bersyukur di Kota Manado ini ada satu fenomena, kalau pelepasan haji Ustadz tidak sendiri-sendiri. Jadi pelepasan haji itu berkelompok. Kalau di Kota Bitung, saya kan dari Kepala Kemenak Bitung. Kalau di Bitung satu-satu. Jadi kalau 100 satu-satu. Ya, enggak ada yang mau 2-2 dan 3-3. Semuanya mau berkah di rumahnya. Betapa repotnya Kepala Kemenak. Semuanya mau Kepala Kemenak hadir. Alhamdulillah saya hadir karena Pak Haji, Pak Syafi'i luar biasa bersama Ibu dan Pak Nasir. Beliau langsung datang di ruangan. Saya jadi tidak enak. Jadi biarpun banyak sekali sibuk, saya lari-lari ke sini. Jadi Bapak Ibu selaku Kepala Kementerian Agama Kota Manado, perlu saya informasikan bahwa daftar tunggu kita untuk haji di Kementerian Agama di Manado itu 17 sampai 18 tahun. Bapak Ibu jamaah haji yang sekarang alhamdulillah bersyukur
yang saya hormati ini Paguyuban Jawa, pengurus semuanya yang ada. 18 tahun itu Manado paling cepat di Indonesia. Yang terlama itu Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Daftar tunggu terbaru itu 47 tahun. Yang kedua, peringkat kedua Jawa, 31 tahun. Nah, bersyukur orang Jawa yang ada di Manado. Cuma dengan 10 sampai 13 tahun ini, saya sudah lihat ini data 10 sampai 13 tahun mereka alhamdulillah sudah bisa berangkat haji. Jadi bersyukur kalau perlu panggil ke Jawa kemarin. Kemudian Bapak Ibu, aduh langsung berpikir. Karena ada begini, umat Islam cuma sampai di begini. Bu, boleh tanya? Boleh. Daftar tunggu sekarang di Kemenak seberapa tahun? 18 tahun. Aduh. Kita tempo apa berangkat? Saya balik tanya, Ibu mendaftar tahun berapa? Baru niat. Ya Allah. Sedangkan mendaftar saja 18 tahun, apalagi baru daftar niat. Jadi saya cuma bilang satu kata, mendaftar saja Bu. Yang kedua ini masyarakat boleh disampaikan, mohon maaf. Di meja saya itu, ini ada ya Pak Wawan, hampir tiap hari ada dokumen pembatalan pendaftaran haji, permohonan kepada kepala kantor pembatalan pendaftaran haji. Kalau ada dokumen seperti itu Ustaz, saya tidak tanda tangan. Saya tidak buru-buru tanda tangan. Biasa saya tono-tono sampai 1 bulan supaya itu orang pasti mau kasih batal. Saya biasa heran, Masya Allah, ini tinggal 1-2 tahun berangkat, siapa ada kasih batal. Jadi saya bilang ke kepala seksi haji, undang orang itu sampai dia pastiu. Jadi Bapak Ibu, saya tuh geleng-geleng kepala kalau sampai membatalkan. Saya tanya satu orang, saya mitigasi, Pak, kenapa Bapak mau batalkan? Alasannya mau dialihkan ke umroh. Saya tanya alasannya apa? Bu, soalnya Pak Sonai. Dulu kan Bu 38, orang mendaftar 25, cuma tambah 13, sekarang naik 51. Orang yang tidak ada doi. Lalu saya bilang ke Bapak, haji itu adalah undangan dari Allah. Ya, jadi kalau Allah yang mengundang, yakin saja Allah akan mampukan. Masa masih 1 tahun sudah mundur karena kita Bu pedoi sekarang cuma 5 juta. Kita ragu kalau 1 tahun ke depan masih mau dapat 26 juta, mau tambah. Saya bilang ya kalau begini, Mang Manado itu, jadi Pak Menteri lewat Zoom, lewat Pak Kakanwil, itu Manado tuh perhatian khusus, paling banyak yang batal haji. Ini yang saya tanda tangan itu 40 lebih. Sadiki Jo, Bapak Ibu ini masih suka kondorang kasih batal-batal. Jadi Pak Menteri itu, mana Kakanwil Sulu, coba mitigasi kenapa mereka batal, mitigasi terus. Dan tentunya mudah-mudahan insya Allah tidaklah nantinya mereka pulang, melainkan mudah-mudahan pulang membawa ibadah haji mabrur, makbul, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita-kita yang sudah niat berangan-angan kepingin untuk Mekah, Madinah, haji, umrah serta ziarah, insya Allah dengan berkah kita hadir di tempat ini, dimudahkan kita semua bisa meraih dan menggapai apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, khususnya para calon-calon jamaah haji, tentunya menjadi harapan setiap jamaah yang menunaikan ibadah haji itu mabrur, mabrur, mabrur. Pengennya supaya mabrur. Karena apalah artinya sampai jauh-jauh, berapa jam di pesawat, berapa banyak biaya keluar, berapa lama di sana, pengorbanan yang begitu besar diberikan. Tapi kalau sampai pulang tidak membawa ibadah yang mabrur, sedangkan ibadah yang mabrur itu langsung dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagi mereka yang memperoleh dan meraihnya tidak ada balasan yang pantas melainkan jaminan surga.
Siapa yang nggak pengen surga? Makanya orang ketika dia akan berangkat haji, para ulama mengatakan demi meraih ibadah haji yang mabrur, pertama perhatikanlah masalah niat. Masalah apa, Bu? Niat. Niat itu sangat penting. Karena dalam kita beribadah ataupun melakukan kebaikan tergantung nih. Kenapa kok tergantung niat? Iya, orang niat itu harus ikhlas. Bu, kalau orang ibadah kok nyanda ikhlas, nol. Orang ibadah kok tujuannya bukan berharap balasan dan ridha dari Allah, kosong. Makanya disebutkan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung dia punya niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai terhadap niat yang dilakukan. Makanya pertama, pengen mabrur, niat hati-hati. Niat harus ikhlas. Maaf, kadang-kadang begitu haji selesai, ini nyata basindir, tapi perlu saya bilang lah, om dipanggil nama, seandainya DP nama Siti, ada Siti sini? Tidak ada ya? Cari nama yang nggak ada. Seandainya Siti, ini Bu Siti sudah haji, begitu pulang dipanggil Bu Siti, mukanya berubah. Mukanya yang panggil jadi penasaran kan, apa kok berubah ini? Namanya kan memang Siti. Kenapa kok berubah? Bu, minta maaf nih kita bertanya. Kenapa ibu kita panggil Bu Siti kok wajahnya berubah? Iya, kita so haji. Kok ngananya nak pakai kita ibu haja? Kita ini so haji, mestinya kan ngana panggil ibu haja Siti. Oh, sampai begitu wajahnya berubah. Ada lagi yang bapak-bapak sudah haji pulang dipanggil namanya langsung, nggak pakai dipanggil Pak Haji, berubah wajahnya. Atau kadang-kadang begini aja dengar, Pak Budi, Pak Budi siapa ya? Ngana panggil? Ya Pak Budi, bapak kan namanya Budi. Aduh, ngana ini dia. Kita so haji, masa ngana panggil Pak Budi, Bapak Haji Budi. Ini hal-hal semacam ini tinggalkan jauh-jauh. Betul tidak? Apa urusannya orang mengakui kita haji kah, hajjakah? Tidak ada urusan. Yang penting kita mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu. Jelas? Itu tanda orang ikhlas. Kita nggak urusan sama manusia. Begitu juga saya, seandainya ketua umum MUI mau dipanggil ketua kah, mau tidak dipanggil ketua kah, nggak ada urusan. Mau dipanggil ustadz kah, mau dipanggil kiai kah, mau dipanggil nama kah, nggak ada urusan. Saya berusaha nggak ada berubah sama sekali. Ini ada orang-orang begitu. Kita ketua, kapan panggil ketua apa kita? Ada keluar banyak ini dia. Toh, makanya pertama itu niat ikhlas. Niat, dan niat itu harus ikhlas. Ibu tadi sudah sampaikan, kasihan sudah niat lama, sudah ikhlas. Ternyata sudah dekat, berubah dia punya niat. Ya Allah Ta'ala bahkan berubah. Dari awal Allah Ta'ala sudah kasih dia mampu berdaftar, setor, apa semua. Jaga itu. Allah Ta'ala pasti memberikan solusi. Yang penting niat. Berapa banyak orang gak kuat jadi kuat karena niat. Berapa banyak orang jauh jadi dekat karena Yang kedua, supaya hajinya mabrur, Bapak Ibu, jaga dan perhatikan rukun dan kewajiban haji. Pak Kanwil ulang-ulang sampaikan ke saya,
dan sampaikan juga ke ketua-ketua kloter dan pembimbing ibadah di kloter untuk memastikan jamaah haji itu melaksanakan rukun dan kewajiban terpenuhi dan sesuai syarat dan ketentuan. Dan tentunya ini bukan cuma sekedar tanggung jawab ketua kloter dan pembimbing ibadah, tapi juga menjadi tanggung jawab masing-masing jamaah haji. Yang rukun apa? Harus tahu. Bukan cuma harus tahu wukuf sana, tapi juga harus tahu waktunya. Wukuf itu kapan masuk waktu? Harus tahu. Mabit di Muzdalifah kapan waktunya? Harus tahu. Di Mina kapan waktunya? Tahu. Kapan waktu melontar? Harus tahu. Apalagi melontar kan dua macam. Ada melontar jumrah Aqabah, ada melontar jamarat yang 3. Itu waktunya beda, harus tahu. Maka yang kedua, para ulama mengatakan, demi untuk meraih ibadah haji yang mabrur, perhatikan rukun dan kewajiban. Apakah beda? Beda, rukun sendiri, kewajiban sendiri. Kalau kita sholat, rukun dan kewajiban sama. Kalau kita wudhu, rukun dan kewajiban sama, nggak ada bedanya. Tapi kalau haji, rukun sendiri, kewajiban sendiri. Itu harus persis, harus diperhatikan. Jangan sampai melakukan satu rukun sebelum masuk waktunya. Dia lihat mau tawaf, aduh tempat tawaf padat. Karena dia lihat padat seputaran Ka'bah, dia pergi sa'i. Jadi sa'i dulu, baru dia lihat agak longgar, baru dia tawaf. Kira-kira sah nggak itu tawafnya? Begitu pula daripada amalan-amalan yang lain. Perhatikan semua, dan saya yakin Bapak Ibu yang mau berangkat ini sudah manasik sekian kali. Dan tentunya manasik tidak cukup, selalu butuh diulang terus. Nanti ada penguatan lagi di asrama transit, ada penguatan lagi di embarkasi, ada penguatan lagi nanti di sana menjelang Armusna dan seterusnya. Dikuatin terus, kita ikutin terus, dan kita dengarkan dan perhatikan daripada pembekalan seputar manasik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, khususnya para jamaah calon haji, demi untuk menjaga ibadah haji yang mabrur dan meraihnya, perhatikan selama mampu dan bisa untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, amalkan. Tapi kalau sekiranya tidak mampu karena faktor ini, maka tidak apa-apa. Tapi selama bisa, amalkan. Yang begitu banyak dia punya sunnah, tapi lihat situasi dan kondisi. Seandainya contoh, sebelum memakai atau sebelum dia niat ihram, sunnahnya mandi sunnah. Ketika dia mandi, dia bersihkan badannya, kukunya digunting, dirapikan dia punya rambut, apa semua, pakai parfum, wangi-wangian di badan, bukan di pakaian, dikasih wangi-wangian. Setelah itu dia sholat sunnah 2 rakaat, baru dia menunaikan ihram atau dia niat masuk di ibadah, apakah haji atau umrah. Contohnya begitu. Dan masih banyak sunnah-sunnah. Jadi yang ketiga, perhatikan amalan-amalan sunnah yang sekiranya bisa dilakukan, amalkan. Dan yang keempat, ini juga tidak kalah pentingnya. Selama menunaikan ibadah haji, bahkan bila perlu sejak dari keluar rumah sampai kembali ke rumah lagi, jangan sampai kita berbuat zalim terhadap diri kita ataupun kepada orang lain. Jangan sampai kita mengganggu diri kita ataupun kita mengganggu orang lain. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren PKP Manado yang kami sapa dengan takzim, Bapak Yai Haji Muhammad Syarif Azhar XC. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa bersama untuk keselamatan para duyufur rahman, sahibul hajat. InsyaAllah Allah jadikan haji beliau haji yang mabrur. InsyaAllah Allah lancarkan semua kegiatan terkait manasik dan sebagainya.
dan Allah berikan kita semua kesehatan, keselamatan, khususnya mudah-mudahan Allah mengangkat cobaan ini ya, mudah-mudahan insyaallah segera normal kembali sehingga para jemaah haji insyaallah dimudahkan menuju Baitullah insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawayna wa nawihi as-salafus salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب السلامة والعافية والصحة علينا وعليهم وعلى الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجوبك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور. اللهم وادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة والشدائد والزلازل والمحن والبراكين في بلدنا هذا خاصة من المسلمين Indonesia جميعا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.